Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KJ News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 7 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, seorang mantan detektif mengungkapkan taktik penyiksaan ekstrim yang dilakukan oleh otoritas berwenang Cina terhadap tahanan dari minoritas Muslim Uighur. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah wawancara yang mengejutkan dari tempat pengasingannya di Eropa kepada CNN. Dalam wawancara dengan media yang berbasis di Amerika Serikat itu, mantan perwira yang diidentifikasi sebagai Jiang mengungkapkan bahwa pihak berwenang Cina menggantung tahanan Muslim Uighur di langit-langit. Tahanan itu kemudian disiksa dengan tongkat listrik dan diperkosa oleh sesama tahanan. Menurutnya, itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari kampanye pembersihan etnis. Para tahanan juga sering disiksa dengan metode seperti kursi harimau yang dikenal di Cina. Dalam metode ini, tangan dan kaki tahanan diikat ke kursi, kadang-kadang selama berhari-hari, serta menggantung mereka serta menggantung mereka di langit-langit, waterboarding, dan kurang tidur. Nah, pemirsa, mengapa tidak ada yang mencegah rezim Cina dari perlakuan busuknya kepada kaum muslimin? Bagaimana sikap dunia muslim saat ini terhadap rezim Cina? Lalu siapa yang mampu menghentikan dan menghukum tindakan biadab Cina ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Hasbi Aswar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung, langsung saja nih terkait dengan menyikapi kondisi saudara-saudara kita di sana. Ini kan berbagai laporan juga menunjukkan bahwa maksud kami tindakan biadab dan barbar ini dilakukan oleh rezim kriminal Cina. Mengapa tidak ada yang mencegah rezim Cina dari perlakuan busuknya terhadap saudara-saudara kita di sana ini, Bung Hasbi? Baik, Bung Aziz. Mengapa tidak ada yang mencegah ya? Ya memang itu yang menjadi saya kira problem global saat ini gitu. Kalau bicara mengenai berbagai masalah internasional, kita itu biasanya berhenti di pertanyaan siapa yang bisa membela, dan jawabannya ya tidak ada yang optimis gitu. Jawabannya akan selalu menyedihkan karena misalnya ya berita tentang pengakuan tadi misalnya mantan militer gitu ya Cina yang lari ke Eropa gitu ya, tentang perlakuan tawanan yang sewenang-wenang, tentang penyiksaan, tentang perkosaan, itu kan sebenarnya bukan hal yang baru. Data-data dari kelompok-kelompok HAM misalnya, ada 2018 itu Human Rights Watch itu sudah melaporkan itu dalam riset yang panjang yang mereka lakukan dengan mewawancarai orang-orang Uighur yang lari dari Cina, dari Xinjiang, dan memang mereka menyatakan hal yang sama gitu. Banyak diantaranya yang pernah dipenjara atau yang pernah dimasukkan di kamp edukasi, jawaban mereka sama, ya mereka itu diperlakukan luar biasa, di brainwashing, disuruh untuk melepaskan Islam dan kemudian menyembah, ya bahasa kasarnya itu menyembah komunisme Cina, menyembah rezim Cina gitu. Belum lagi masalah sedikit saja mereka sudah harus disiksa, digantung tadi sudah dijelaskan, bahkan disiksa dengan ditenggelamkan di air dengan tadi kursi harimau, dan itu bukanlah informasi yang baru sebenarnya. Cuman yang menjadi problem kita kan adalah siapa yang bisa mencegah itu. PBB bahkan ya sampai hari ini tuh Komisi HAM PBB itu berusaha masuk saja ke Cina itu nggak bisa gitu. Masuk saja untuk tahu detail ceritanya tidak bisa. Bagaimana dengan dunia Islam? Dunia Islam itu terpecah juga gitu. Kita baru ingat ya tahun kemarin itu pas rame-ramenya soal Xinjiang misalnya. Koalisi negara-negara Barat, Amerika, Kanada, Selandia Baru, Australia, Jerman, dan mayoritas negara Eropa itu kan menyerukan untuk menekan PBB
untuk menekan Cina gitu terkait dengan isu Xinjiang. Ada 40-an negara kurang lebih. Tapi di satu sisi yang lain, dan tidak ada satupun negara Muslim di situ yang ikut dalam tanda tangan itu untuk menekan PBB, untuk menekan Cina. Malah yang muncul sebaliknya, Kuba itu mengorganisir atau memobilisasi negara-negara yang membela Cina. Dan yang menyedihkannya adalah ya banyak negara-negara Muslim yang ada di sana gitu. Di sana ada Mesir, misalnya ada Arab Saudi, dan kita tahu Arab Saudi itu kan sekretariat OKI ada di sana. Jadi kalau ada yang bertanya OKI di mana? Ya tuan rumahnya OKI saja gitu, Arab Saudi yang menjadi tempat sekretariat OKI juga membela Cina gitu. Nah, belum lagi misalnya ada yang tanya gimana dengan Indonesia, Malaysia. Indonesia, Malaysia memang tidak bersikap pro atau kontra ya, tapi mereka memilih diam. Nah, sangat jelas sekali mengapa mereka petanya sih jelas sekali sebenarnya. Banyak sekali negara, utamanya negara-negara Afrika, negara-negara Amerika Latin, negara-negara Muslim ya, Timur Tengah, mengapa mereka mendukung Cina? Ya karena mereka sudah menandatangani kontrak-kontrak infrastruktur dan seterusnya, yang membuat mereka akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali harus mendukung Cina. Jadi ya siapa yang bisa diharapkan? Saya kira kalau kita tanya negara-negara yang ada sekarang, negara Muslim ataupun lembaga-lembaga internasional, ya mereka tidak bisa diharapkan. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat dan mencermati, ini kan kejahatan yang dilakukan oleh Cina ini kan ada dua hal ini. Kejahatan ganda dilakukan oleh rezim kriminal Cina terhadap saudara-saudara kita Muslim Uighur di Turkistan Timur. Yang pertama adalah menerapkan kebijakan kontrol populasi yang brutal, dan yang kedua adalah kejahatan keji, memerangi Islam dan umatnya di Xinjiang. Nah, kemudian apakah tindakan-tindakan permusuhan terhadap kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana ini ya, yang di Turkistan Timur yang diduduki secara brutal oleh Cina ini mencerminkan kebencian rezim komunis terhadap Islam ini? Apakah demikian ini, Bung Hasbi? Ya, sebelum saya jawab ke sana ya, alasan Cina itu kan melakukan kontrol ketat katanya. Atau bahasa mereka kan sebenarnya bukan represi ya, bahasa mereka kan reedukasi gitu. Katanya nih, di Xinjiang itu berpotensi munculnya kelompok-kelompok terorisme gitu. Nah, kenapa muncul kelompok-kelompok teror? Karena mereka miskin, karena mereka tidak punya pendidikan, karena mereka tidak punya pekerjaan gitu. Jadi mereka dimasukkan ke camp reedukasi itu untuk mendidik mereka skill, biar mereka sejahtera, biar mereka maju berpikirnya, biar mereka punya pekerjaan. Itu alasan Cina gitu. Dan itu juga ya sebenarnya yang dipakai oleh narasi yang sama juga digunakan oleh negara-negara termasuk kelompok-kelompok yang mendukung Cina. Tapi kan ternyata fakta berkata lain gitu. Kalau memang Cina itu memang ingin memberantas terorisme di sana, ya kenapa kok ada data-data lain yang memperlihatkan bahwa ternyata jauh dari itu gitu. Maksudnya adalah kalau memang Anda atau Cina itu memang serius atau memang fokus memberantas terorisme dan mereka tidak melakukan penghinaan terhadap Islam dan tidak melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, lah kenapa umat Islam itu di Xinjiang itu katanya itu berpuasa saja susah gitu, mau puasa susah, mau sholat susah, bahkan ada misalnya nih kalau laporannya Human Rights Watch ya, kelompok HAM global itu, gerakan atau LSM HAM global itu mereka mendata itu ada beberapa orang yang dipenjara bertahun-tahun hanya karena apa? Hanya karena mengajarkan halal dan haram, dibayangkan. Yang ini halal, yang ini haram, makanan halal, makanan haram. Atau ada yang mengajarkan cara berpuasa, ada yang mengajarkan cara mengaji lewat WA misalnya atau WeChat misalnya, aplikasi mesej di Cina gitu. Nah, ini kan sangat berlebihan. Ya kan? Bahkan ada pengakuan orang Xinjiang misalnya, orang Uighur, Muslim Uighur yang mengatakan ya mereka takut puasa karena takut dituduh teroris, takut dituduh ekstremis. Jadi puasa saja, sholat saja, itu mereka dituduh ekstremis. Dan siapa yang mengontrol, yang mengawasi para Muslim di Uighur? Yang mengawasi itu suku-suku Han. Makanya di sana ada istilah, ada program Becoming Family gitu. Di situ ada suku Han datang ke rumah Muslim Uighur, tinggal beberapa saat, dan pada saat yang bersamaan sebenarnya mereka itu menjadi telinga, mata dan telinga pemerintah.
Jadi kalau ada praktek-praktek Islam yang diajarkan di rumah-rumah umat Islam, itu akan dilaporkan dan dipenjara. Gitu. Termasuk anak-anak Muslim misalnya. Orang-orang tua di Uighur itu menurut laporan yang ada itu takut sekali mengajari anak mereka ajaran-ajaran agama. Kenapa? Karena anak itu pada saat sampai ke sekolah ditanya ke gurunya, di rumahmu kamu diajarkan apa sama orang tuamu? Kalau diajarkan Islam itu akan dipenjara. Gitu. Jadi ini sebenarnya sangat jelas sekali bahwa Cina itu dia ingin menghapuskan Islam dan ingin menghancurkan identitas kaum muslimin yang ada di wilayah Turkistan Timur. Jadi ini sebenarnya real sekali. Makanya ada yang mengatakan ini sebenarnya adalah upaya genosida budaya atau penghancuran budaya yang ada di Turkistan Timur. Dan yang dimaksud dengan penghancuran budaya itu budaya apa ya? Budaya Islam dan budaya kaum muslimin. Jadi ini sangat jelas sekali, bukan saja misi politik di sana, tapi misi penghancuran kaum muslimin. Itu kira-kira. Ya, baik Bung. Lantas jika memang seperti itu, mengapa kok komunitas internasional seperti PBB dan juga OKI ini diam? Dan siapa sih sebenarnya PBB itu? Mengapa HAM kok tumpul ya ketika korbannya adalah kaum muslimin gitu? Ya, berkaitan dengan misalnya di PBB itu karena ada prinsip misalnya ini ya, right to protect ya, atau hak bagi negara-negara PBB itu untuk melindungi negara-negara yang masyarakatnya itu mendapatkan perlakuan yang brutal dari negaranya gitu. Misalnya sebuah negara yang melakukan tindakan genosida, pembunuhan massal atau pelanggaran HAM massal. PBB sebenarnya punya mekanisme itu gitu, mekanisme untuk melindungi negara yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya gitu, bisa melakukan intervensi langsung. Tapi kan tidak bisa semudah itu. Kenapa? Karena itu harus berdasarkan kepada kesepakatan di Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu Dewan Keamanan PBB itu isinya siapa saja gitu. Di sana ada Rusia dan Cina utamanya yang punya hak veto. Walaupun misalnya semua negara anggota atau semua anggota tetap Dewan PBB itu bersepakat untuk memberikan sanksi ke Cina, misalnya nih ya, tapi Cina memveto atau Rusia yang memveto misalnya, maka tidak akan jalan. Walaupun PBB itu ratusan negara yang ada di dalam, tapi hanya segelintir negara saja yang punya kekuatan untuk bisa memutuskan PBB melakukan sesuatu atau tidak. Nah itu problem di organisasi internasional yang sampai hari ini PBB tidak bisa melakukan apa-apa karena Cina juga ada di sana gitu. Sehingga akhirnya respon terhadap Xinjiang ini jadinya menjadi respon individual negara saja. Amerika juga ikut merespon, tapi kita tahu kan, Amerika ini kan negara nomor 2 gitu. Ya kenapa bisa mengangkat isu-isu idealisme seperti itu? Karena dia punya kepentingan terhadap Cina misalnya. Ada juga Turki. Turki itu dalam kondisi kritis ya, mengkritisi Cina, tapi hanya di kata-kata juga karena mereka punya hubungan baik juga gitu dalam aspek ekonomi. Bahrain juga sama mengkritisi, tapi ya cuma segitu saja. Jadi OKI juga sama. OKI seperti yang saya katakan tadi ya, Arab Saudi itu sebagai tempat sekretariat atau markasnya OKI ya juga malah ikut mendukung Cina. Jadi memang menjadi sangat sulit sekali untuk mengharapkan negara-negara yang ada saat ini untuk mendukung kaum muslimin Uighur di Tiongkok. Ya kita berharap sama Amerika ya, saya kira tidak mungkin ya. Karena Amerika itu kita tahu misinya gitu, bukan misi untuk membebaskan kaum muslimin, tapi misinya adalah ingin menjatuhkan pamor atau menjatuhkan image Cina di dalam ranah internasional gitu. Di satu sisi juga, di sisi yang lain juga ya Amerika kita tahu ya, Amerika juga banyak sekali melakukan dosa besar terhadap Islam. Jadi siapa yang kita bisa harapkan? Seharusnya yang kita harapkan adalah umat Islam sendiri. Umat Islam itu jumlahnya banyak sekali, 1,7 miliar gitu. Kenapa kita tidak punya kekuatan? Itu menjadi problem. Pertanyaan besar kita, apa yang membuat kita lemah? Gitu. Uighur Xinjiang ini kan baru berapa puluh tahun terakhir ya, atau mungkin baru berapa tahun terakhir isunya. Palestina itu udah lama sekali. Bahkan OKI itu didirikan tahun 70-an, itu kan dengan alasan pembakaran Masjid Al-Aqsa gitu. Tapi Palestina saja sampai hari ini ya dibunuh, setiap hari dibunuhin, ditembakin gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak selesai di tengah-tengah kaum muslimin, yang seharusnya dijawab dan didiskusikan. Begitu, Bung Aziz kira-kira.
Ya, lantas jika memang sikap penguasa dunia Islam seperti itu, lalu kira-kira siapa ini yang mampu menghentikan dan menghukum tindakan biadab dari Cina? Apa perisai sejati yang akan melindungi keselamatan saudara-saudara kita di Uighur sana ini, Bung Hasbi? Ya kalau kita menggunakan kacamata Islam jelas ya. Yang pertama adalah Muslim itu kan bersaudara ya. Kalau Nabi mengibaratkan Muslim yang satu dan Muslim yang lain itu ibarat bangunan yang saling menopang satu sama lain. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan misalnya Muslim itu dengan Muslim yang lain itu ibarat satu tubuh. Satu yang sakit, yang lain ikut teriak. Satu yang sakit, yang lain ikut membantu gitu. Seharusnya kan begitu. Dan di masa-masa yang lalu juga umat Islam itu memperlihatkan itu. Solidaritas internasional itu betul-betul terlihat misalnya. Tidak usah jauh-jauh di beberapa abad yang lalu ya. Kita bisa melihat misalnya bagaimana upaya Sultan Abdul Hamid II ya, misalnya di saat tahun 1800-an itu pada saat Prancis ingin salah satu seniman Prancis ingin menampilkan pertunjukan yang menghina Nabi Muhammad SAW, Abdul Hamid II memberikan ancaman. Ini baru menghina Nabi gitu. Sudah memberikan ancaman bahwa Abdul Hamid akan memberikan sikap atau respon serius kepada Prancis, dan itu membuat Prancis tidak memberikan izin kepada si artis tersebut atau si seniman tersebut untuk melakukan pertunjukan itu. Ini seharusnya seperti ini bukti. Kita belum lihat lagi sejarah-sejarah di masa lalu bagaimana Nabi melindungi kaum Yahudi misalnya, melindungi umat Islam yang seorang muslimah yang dihinakan oleh kaum Yahudi, yang Yahudi itu akhirnya harus diusir oleh Nabi misalnya. Terus ada Mu'tasim billah misalnya, kalau kita dengar sejarahnya, seorang muslimah di wilayah Turki Amuriyah gitu yang dihina, dinistakan oleh orang Romawi di sana. Kemudian umat Islam di era Abbasiyah itu melakukan penghancuran kepada wilayah tersebut. Itu adalah bentuk sebenarnya bukti atau sejarah yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa kaum muslimin itu ya memang harus saling menyokong dan saling membantu gitu. Ya memang ya kalau kita bicara mengenai nasib kaum muslimin, ya siapa yang harus menentukan, siapa yang harus melindungi, ya kita sama muslim. Kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak sekali, kita punya kekuatan ekonomi yang besar, kita punya persenjataan yang besar sebenarnya. Yang kurang dari kita adalah kepemimpinan, leadership gitu. Itu yang membuat Cina akhirnya bisa sewenang-wenang kepada kita, Amerika sewenang-wenang kepada kita, bahkan Israel yang sekecil itu pun kita tidak bisa kalahkan. Kenapa? Karena kita lemah dari segi leadership gitu. Kita tidak punya kesatuan sebagai kaum muslimin, yang membuat akhirnya kita menjadi lemah secara politik dan lemah dari segala-galanya, yang akhirnya membuat kita gampang untuk menjadi korban eksploitasi gitu sama kaum muslimin gitu. Itu yang menjadi, saya kira itu menjadi PR besar kita gitu hari ini. Ya, baik Bung Mas Awa, ini kita cukup teriris ya bagaimana para pendahulu kita memang luar biasa ya di dalam ukhuwah Islamiyah, tetapi saat ini kita tidak memilikinya, sehingga kemudian apa ini mungkin harapan yang bisa kita lakukan ya selain mungkin berdoa ya, ini barangkali yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu kaum muslimin ya untuk menolong saudara-saudara kita ini. Terakhir itu Bung. Ya, Bung Aziz, ini satu buku yang menarik ya, ditulis oleh namanya dia seorang intelektual Eropa. Dia pernah menulis tentang tentang buku tentang the Caliphate gitu, tentang khilafah, recalling the Caliphate gitu, kurang lebih judulnya. Dia menulis bahwa sekarang ini kan narasi-narasi tentang perjuangan kembali negara khilafah global atau global caliphate itu kan menjadi salah satu isu yang sekarang menjadi marak ya secara global. Dia mengatakan kenapa umat Islam sekarang cenderung kemudian memimpikan dan kemudian memperjuangkan negara Islam kembali dalam bentuk negara superpower yang disebut sebagai khilafah, yaitu karena memang mereka kecewa dengan kondisi kaum muslimin yang terpuruk. Bahkan dia menyebutkan itu sebagai stateless gitu, sebagai umat Islam yang tidak punya negara, atau dia mengatakan sebagai muslim diaspora.
Muslim diaspora itu maksudnya umat Islam yang seperti anak yang kehilangan induknya. Ya mereka tidak punya pelindung, mereka tidak punya tempat bernaung, akhirnya mereka kesana kemari. Ya mereka dieksploitasi lah, mereka dibunuhi lah, ditembaki dan macam-macam. Jadi dia mengatakan bahwa kondisi umat Islam sekarang itu adalah stateless gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya kaum muslimin itu sekarang muncul kesadaran gitu, kesadaran politik, dan mereka memimpikan dan memperjuangkan kembalinya negara Islam atau khilafah gitu. Nah, kenapa demikian? Karena menurut penulis ini ya memang dalam sejarah ya hanya negara Islam lah, hanya negara yang dipimpin oleh kaum muslimin saja yang bisa melindungi kaum muslimin. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi tentang Nabi membela umat kaum muslimah ya dari Yahudi, tentang pembelaan Mu'tasim billah kepada kepada muslimah di Romawi misalnya. Pembelaan Sultan Abdul Hamid itu kan semua terjadi di era kehilafahan atau kesultanan Islam gitu. Jadi wajar ketika hari ini kaum muslimin kemudian memimpikan itu kembali dan mencita-citakan kemudian memperjuangkan itu kembali. Jadi ini saya kira aspirasi yang lahir dari sejarah kaum muslimin, dan memang ya saya kira memang susah untuk kita bantah gitu, karena kita berharap sama siapa coba hari ini? OKI, PBB, negara-negara maju, siapa negara maju sekarang yang bisa kita tunggu jadi alternatif terhadap kondisi sistem global yang rusak ini? Tidak ada. Jadi ya memang kesimpulannya hanyalah kaum muslimin yang memang sedang ditunggu sekarang. Umat Islam dan kekuatan Islam yang ditunggu sekarang untuk bisa memberikan alternatif. Bukan hanya alternatif atau penjagaan kepada kaum muslimin, tapi menjadi alternatif terhadap masalah dunia yang semakin rusak hari ini. Saya kira terakhir ya, bicara kapitalisme global atau penjajahan global kapitalisme, yang menderita bukan hanya muslim saja. Tapi yang menderita ya rakyat Cina juga menderita, rakyat Amerika juga menderita, rakyat negara-negara Eropa juga menderita. Jadi dunia sekarang secara umum yang butuh alternatif kekuasaan, alternatif kepemimpinan global yang tentunya berbeda dengan semangat yang ada saat ini. Gitu. Saya kira ya hanya Islam yang bisa menjadi solusi. Gitu. Sebagaimana bukti di masa-masa yang lalu. Saya kira demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung Hasbi. Jadi memang insya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lalai ya atas kezaliman yang dilakukan oleh rezim Cina terhadap saudara-saudara kita di Muslim Uighur. Baik Bung Hasbi, terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KJ News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual dan terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.